إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Tapi ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masuk pada bab terakhir dari kitab ini. Bab terakhir dari pembahasan kitab Tauhid, yang mana sebelumnya kita membahas tentang bagaimana Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian sangat besar kepada kita semuanya. Sehingganya beliau SAW memberikan cara atau manhaj, yakni dengan cara menutup semua jalan-jalan sekecil apapun yang itu bisa memungkinkan seseorang terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Yang pada pertemuan lalu kita itu membahas tentang suatu perkataan itu yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan syirik. Makanya Nabi kita melarang untuk mengucapkan sesuatu berlebihan. Di antaranya beliau melarang para sahabatnya untuk memuji beliau secara berlebihan, ya. Sayyidina kata para sahabat, maka beliau melarang. Itu bentuk penjagaan beliau terhadap umatnya agar jangan terjatuh ke dalam perbuatan syirik sekecil apapun. Yang kita ketahui bahwasanya perbuatan syirik ini bisa memasukkan seseorang ke dalam api neraka, bahkan bisa mengekalkan, menghapuskan semua amalan kita. Baik, kita masuk dalam bab. Sebagian para ulama memberikan judul dari bab ini, bab terakhir ini adalah kewajiban mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam. Allah yang mengatur alam ini semua, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka Allah lah yang patut dan yang paling pantas untuk diibadahi semata. Penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat yang ke-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Apa kata Allah dalam surat tersebut, yakni surat Az-Zumar ayat yang ke-67, bahasanya mereka, yakni orang-orang kafir, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka orang-orang kafir tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Padahal wal ardu jami'an, semua bumi digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka perlu kita ketahui, para ulama menjelaskan tentang bab terakhir ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yakni beliau menunjukkan bahwasanya agar kita mengetahui, para pembaca dan para pendengar semuanya mengetahui, Allah lah semata yang patut disembah, Allah lah semata yang patut diagungkan, Allah lah tempat kita menuju. Itulah yang dimaksudkan secara ringkas, yakni para penulis, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat tersebut, membawakan tentang pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Yakni para orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, ya. Orang-orang musyrik. Apa bedanya orang kafir dengan orang musyrik? Orang kafir jelas dia bukan Islam, tapi orang musyrik dia menyembah Allah, bersama dengan itu dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan para ulama. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi, yakni mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar pengagungan. Ketika orang-orang musyrik menyembah Allah, bersamaan dengan itu dia menyembah kepada selain Allah. Berarti selain Allah apa? Makhluk tentunya, ya.
Kullu man siwa Allah makhluk, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Uthul Tsalatsa, kitab Uthul Tsalatsa. Semua selain Allah itu makhluk, dan kita termasuk dari makhluk itu. yakni mereka menyembah Allah, di sisi lain dia juga menyembah kepada selain Allah. Yang mana makhluk tersebut an-naqis, yakni banyak kekurangan, banyak kelemahannya. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna dengan keagungannya. Maka faedah dari ayat ini diantaranya adalah yakni orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, hakikatnya dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, hakikatnya dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, dia hakikatnya tidak mengagungkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan. Yang mana kita banyak jumpai di sekeliling kita, kebanyakan dari kaum muslimin, tidak bisa dikatakan sedikit tapi banyak. Yani dia mengatakan dia dirinya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, dia mengharapkan kepada kuburan, meminta kepada kuburan, minta kepada orang yang mati, meminta larung laut, sedekah bumi dan lain sebagainya. Ini masih banyak terjadi. Di sini dari awal dahulu ketika Nabi Muhammad diutus sampai sekarang itu masih terjadi dan akan tetap terjadi sampai Allah menghendaki kapan berhentinya. Maka ayat ini juga faedahnya diantaranya adalah wajibnya mengagungkan Allah dan menyucikan Allah dari apa-apa yang tidak sesuai dengan kemuliaan Allah. Mengagungkan Allah dan menyucikan Allah dari apa-apa yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Jaa'a habarun min al-ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Muhammad, ana najidu anna Allah yaj'alu samawati 'ala isba'in wal ardina 'ala isba'in wasyajara 'ala isba'in wal ma'a 'ala isba'in wath-thara 'ala isba'in wa sa'iral khalqi 'ala isba'in fa yaqul ana al-malik." فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية المسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري ويجعل السماوات على إصبع والماء على الثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pendeta dari orang Yahudi. Ini sangat menarik sekali ceritanya. Beliau berkata, maksudnya orang pendeta tersebut berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kami mendapatkan bahwasanya, mendapatkan di mana tentunya? Di kitab mereka. Apa kitab ya orang Yahudi? Taurat. Ya, kami mendapatkan dalam kitab kami bahwasanya Allah menjadikan langit. Langit ada berapa? Ada 7. Itu di satu jari. Dan bumi di satu jari. Bumi ada berapa? Bumi ada 7 juga, 7 lapis di satu jari. Wasyajar ala isba'in, dan pohon di satu jari. Kemudian air di satu jari. Kemudian pepohonan di satu jari. Dan semua makhluk itu pada satu jari diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, Anal Malik, aku adalah raja. Maka Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW ketawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Fadhahika Nabi SAW hatta badat nawajiduhu. Nabi Muhammad ketawa sampai kelihatan gigi gerahamnya.
Kenapa beliau ketawa? Tasdiqan liqaulil habr. Membenarkan apa yang diucapkan oleh pendeta tersebut. Ya, membenarkan apa yang diucapkan oleh pendeta tersebut. Maka ini sangat ajib sekali, sangat mengagumkan sekali dan sangat mengherankan. Ini benarlah sesuai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tersesat apa dimurkai? Dimurkai. Karena apa? Mengetahui ilmunya tapi dia tidak mengamalkan. Ya. Inilah orang-orang Yahudi, membenarkan apa yang ada pada Al-Qur'an. Sama bahwasanya di kitab Taurat juga ada hal tersebut. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad membacakan ayat pada surat Az-Zumar yang ke-67 tadi. Ya, bahwasanya mereka orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sedangkan bumi semuanya itu digenggam oleh Allah pada hari kiamat. Semua bumi ada berapa? Ada 7. Ya. Maka kita ketika mendengar ayat-ayat seperti ini, makanya bagaimana kita bisa mentadaburi Al-Quran? Salah satunya dengan kita melihat artinya. Kalau yang tidak tahu bahasa Arab, kalau yang sudah tahu langsung baca, maka itu akan meresap ke dalam diri kita. Ketika kita membaca ayat seperti ini, wa'id, ancaman dan tentang keagungan Allah, maka ketika kita mentadaburinya, insya Allah kita akan meneteskan air mata. Kita akan mengetahui bahwasanya kita di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Langit yang 7, bumi yang 7 lapis, langit yang 7 lapis itu digenggam semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan digulung. Was-samawati matwiyatun biyaminih. Langit yang 7 lapis itu matwiyatun biyaminih, digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Ini kata Allah sendiri dalam surah Al-Zumar, kemudian dalam hadis yang lain juga nanti disebutkan. Maka kita ini tidak ada apa-apanya. Sejatinya kita ini makhluk yang sangat lemah dan membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui hal tersebut, maka kita harus selalu mendekat kepada Allah. Ketika kita membaca ayat Al-Quran seperti ini, ketika kita mentadaburinya, kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tambah jauh. Maka dalam riwayat yang lain, jibal, yakni gunung dan juga pepohonan, bebatuan, itu di satu jari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan itu semuanya. Ya, gunung dan bebatuan. Setelah itu Allah mengguncangkan itu semuanya dan Allah berfirman, "Anal Malik, aku adalah raja. Aku adalah Allah Subhanahu wa taala." Ini pada hari kiamat. Maka kita bayangkan, ketika kita berada pada waktu itu, maka kita tidak ada apa-apanya. Kita ini sangat kecil sekali. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain juga, Allah menjadikan langit yang 7 itu di satu jari, dan air, kemudian pepohonan, daunan itu di satu jari, dan semua makhluk itu di satu jari. Maka apalah kita sebagai makhluk yang lemah ini? Sejatinya kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat kecil sekali. Makanya kita harus mengagukan Allah. Bentuk pengagungan kita dengan apa? Dengan cara melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, jangan seperti orang-orang Yahudi. Dia mengetahui apa yang dibenarkan oleh Allah yang ada dalam kitab mereka, tapi mereka tidak mengamalkan. Atau orang-orang musyrik yang dia menyembah Allah, bersama dengan itu dia juga menyembah kepada selain Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dari ini semua. Maka faedah dari hadis ini diantaranya adalah bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim tentunya, dia bersepakat menetapkan Allah itu mempunyai
jari. Kemudian mempunyai apa lagi? Wajah tentunya mempunyai juga. Mempunyai jari, akan tapi kita menafsirkannya dengan apa-apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yahudi dan orang Muslim bersepakat bahwasanya Allah itu mempunyai jari. Dalam hadis yang disebutkan tadi, ala isba'in, Allah mempunyai jari. Nggak perlu kita bayangkan jari Allah seperti apa, karena kita tidak boleh membayangkan itu. Ya, tidak ada faedahnya. La yus'alu wa hum yus'alun. Jangan kita bertanya sedangkan kita akan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bertanya tentang Allah. Akan tapi kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya dari hadis tersebut, yakni tentang orang Yahudi yang datang kepada Nabi Muhammad membenarkan bahwasanya Allah itu meletakkan makhluknya di satu jari. Faedah berikutnya adalah penjelasan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Ya. Penjelasan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Pada hadis tadi juga dikatakan, yakni Nabi Muhammad dhahika, beliau ketawa. Maka ad-dhahik lisababin la yunafil adab. Ketawa dengan ada sebab itu tidak menafikan adab, atau bukan berarti tidak beradab. Ya, bukan berarti tidak beradab. Kita ada batasnya juga ketika kita ketawa. Kemudian faedah berikutnya, wajibnya menerima kebenaran walaupun dia dari selain Islam. Ya, dari manapun dia asalnya kebenaran itu kita wajib menerima. Benar enggak? Benar. Tapi kalau belajar ke dia boleh enggak? Enggak. Ya. Kebenaran itu semuanya wajib kita terima, mau datang dari orang si A, si B, si C, bahkan datang dari setan pun kita terima. Bahkan ini yang datang dari orang Yahudi kita terima. Bahkan ada yang kabar yang datang dari setan, dari jin, kita terima. Masih ingat kisahnya tentang jin yang mencuri barang apa? Zakat ya. Maka dibenarkan, diterima. Tapi bukan berarti kita boleh belajar ke yang menyampaikan kebenaran tersebut. Misalnya ada kebenaran datang dari ahlu bid'ah, orang yang pelaku bid'ah. Terus kita belajar ke dia, oh tidak boleh. Ini tidak dibenarkan belajarnya. Karena ketika kita belajar ilmu agama, kita harus mengetahui, mengingat perkataan ulama ini, dinuk fanzur aman ta'khud. Perhatikan agamamu, dari mana engkau mengambil. Ya. Dia adalah darah dan daging. Maka tadi kebenaran datang dari seorang Yahudi pada zaman Rasulullah SAW. Maka apakah Rasulullah merintahkan, ya udah para sahabat kamu boleh belajar sama Yahudi tersebut? Tidak. Ya, kita juga pernah mendengar cerita kisah yakni tentang Umar ingin pelajari kitab selain Al-Quran. Apakah dibolehkan? Tidak. Tidak dibolehkan. Cukupkan pada Al-Quran. Baik. Kemudian faedah berikutnya, penetapan nama Allah, yakni Raja dan Allah. Ya, penetapan dua nama Allah, Al-Malik dan Allah. Maka kaitan hadis tersebut dan juga ayat yang tadi dalam surat Az-Zumar dengan pembahasan tauhid itu apa? Bahasanya ini menunjukkan tentang wajibnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benar pengagungan. Dan dia adalah mentauhidkan Allah dan menyucikan Allah dari kesyirikan. Kalau kita mendengar bahasanya mungkin enak Bapak-bapak dan Ibu.
mengagungkan Allah, sudah kita memuji, berzikir, dan menyucikan Allah, sudah menyucikan kita dari semua yang memburukkan. Baik. Tapi kita perlu ketahui bahwasanya itu semua butuh kita latih terus, agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan yang kita tidak sadari. Kenapa? Kok bisa Ustaz kesyirikan tidak sadari? Iya, karena Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW pun juga telah berdoa, mengajarkan kita doanya. Apa doanya? Ada yang tahu doanya? Apa tadi ya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu menunjukkan apa? Kita bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik yang kita tidak ketahui. Apa kata beliau? Mengajarkan doa kepada kita, ya Allah, aku berlindung kepadamu terhadap kesyirikan yang aku ketahui. Nah, kita tahu itu syirik, kita berlindung. Dan aku beristighfar, mohon ampunan kepadamu terhadap kesyirikan yang aku tidak ketahui. Ya, nggak sengaja kita berbuat. Ya, banyak sekali itu kita lakukan. Tak bawa. Nanti ya. Enggak bawa. Bawa nanti ada ya. Baik. Kemudian penulis membawakan hadis lagi, keluarkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an. Ya, hadisnya marfu' dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau. Marfu' ini artinya sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, beliau mengatakan yatubillahu samawati yaumal qiyamah thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna thumma yaqul anal malik anal jabbarun anal mutakabbirun thumma yatawil aradin as-sab' thumma ya'khudhuhunna bishimalihi thumma yaqul anal malik anal jabbarun anal mutakabbirun. Ya, apa kata beliau radhiyallahu anhu? Ini hadisnya marfu', berarti sampai kepada Rasulullah. Bahasanya Allah menggulung langit yang 7 pada hari kiamat. Kemudian Allah mengambil 7 langit tersebut dengan tangan kanannya. Dengan apa? Tangan kanan. Allah menggulung langit 7. Kita nggak bisa bayangkan apa tidak? Berapa jarak dari langit satu dengan langit lainnya? Ya, sangat jauh sekali, yaitu 5.000 tahun perjalanan atau 500 tahun perjalanan. Kemudian Allah mengambil langit tersebut dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berkata, aku adalah Raja. Mana orang-orang yang zalim? Allah mencari, bertanya, mana orang-orang yang zalim? Orang-orang yang zalim yang dia menindas manusia yang lain dan juga melakukan kezaliman yang lainnya. Kemudian Allah bertanya lagi, ainal mutakabbirun? Mana orang yang sombong? Ya, yang ketika di bumi dia menyombongkan dirinya, dia meminta diagungkan, bahkan ada yang minta disembah. Ya, karena hakikatnya kesombongan berarti milik siapa? Milik Allah. Apa itu sombongan? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu Bapak-bapak dan Ibu, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, ini kita harus ketahui. Ini adalah penjelasan dari Nabi kita sendiri yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang sombongan. Ya. Yani dia menolak kebenaran, tidak menyembah Allah, tidak menerima apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan dia juga menolak kebenaran. Ya, merendahkan orang lain. Ya. Kemudian Allah menggulung bumi yang 7. Bumi yang 7 Allah gulung. Kemudian Allah ambil dengan tangan kirinya. Kemudian Allah bersabda, Allah berfirman, Anal Malik, aku adalah Raja. Ainal Jabbarun, mana orang-orang yang zalim? Ya. Ainal Mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong? Ini hadis yang sangat agung sekali, menunjukkan bahwasanya itu Allah sangat maha atas segala sesuatu. Ya, pada hari kiamat Allah menggulung langit yang 7 dan juga menggulung bumi yang 7 lapis, langit yang 7 lapis Allah gulung semuanya.
Langit Allah letakkan di tangan kanannya, kemudian bumi Allah letakkan di tangan kirinya. Hadis ini sebagian para ulama ada memperselisihkan tentang tangan yang kiri, tangan Allah yang kiri, ya. Bahwasanya sebagian ulama mengatakan tangan Allah itu kanan semua, kanan semua. Akan tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Agung atas segala sesuatu, ya. Maha besar. Allah mampu menggulung langit yang jaraknya dari langit satu ke langit yang lain itu sangat jauh. Maka faedah dari hadis ini diantaranya adalah menetapkan bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Di faedah di sini disebutkan tangan kanan dan tangan kiri. Akan tapi kita tadi sebutkan bahwasanya para ulama berselisih pendapat bahwasanya tangan Allah itu apakah kanan semua atau kanan dengan kiri, ya. Kita tidak perlu bayangkan bagaimana tangan Allah. Kemudian faedah berikutnya, penetapan Allah itu berkata, ya, Anal Malik, aku adalah raja, kata Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, penetapan bahwasanya bumi itu ada 7 lapis. Bumi itu ada 7 lapis. Acara apa ini? Perasaan ramai setiap hari, malam Sabtu, malam Ahad. Insyaallah ya. Itu belum seberapa tuh kalau kami di Bogor dulu, Masya Allah sampai tengah malam. Baik, faedah berikutnya, haramnya berlaku zalim dan sombong, ya. Haram berlaku zalim dan sombong. Zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, sombong menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Mas samawatu sab' wal arduna sab' fi kaffir rahman illa ka khardala fi yadi ahadikum. Yani dari Ibnu Abbas, beliau berkata, langit yang 7 lapis dan juga bumi yang 7 lapis itu ibarat di tangan Allah, itu ibarat seperti biji sawi di tangan salah seorang di antara kalian. Bumi 7 lapis dan langit 7 lapis itu diibaratkan seperti biji sawi di tangan salah seorang di antara kalian. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adam, main di belakang. Main di belakang, sebentar lagi selesai nih. Sebentar lagi selesai ya. Adik baca di kelas. Baik. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam sunannya dan Tabari dalam tafsirnya. Dan berkata Ibnu Jarir At-Tabari, haddatsani Yunus akhbarana Ibnu Wahab qala Ibnu Zaid haddatsani abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas-samawati sab' fil kursi illa kadarahima sab'atin ulqiyat fi turus. Hadis ini mursal
Ya. Cukup. Anda pun. Baik. Syukran jazakallahu khair. Dhaif mursal di sini ya. Baik. Bahasanya Ibnu Jarir at-Tabari mengatakan telah berkata kepadaku Yunus dan mengabarkan kepadaku Ibnu Wahab Ibnu Zaid berkata mengabarkan kepadaku ayahku Rasulullah SAW bersabda bahasanya langit yang 7 itu di kursi Allah itu seperti sebuah dirham yang dilemparkan atau ibarat sebuah dirham di perisai, di tameng, ya. Dan berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mal kursi fil 'arsy illa ka halqatin fi hadidin ulqiyat baina dhuhrai falatin minal ard. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bahasanya Abu Dzar mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahasanya kursi Allah fil arsh, pada arsh itu kecuali itu ibarat seperti gelang dari perak, yang itu ibarat gelang dari perak yang dilemparkan ke padang pasir yang luas, ya. Kemudian faedah dari hadis ini diantaranya adalah bahwasanya kursi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas dan arsy-Nya juga sangat luas. Karena apa? Diibaratkan itu seperti gelang dari perak yang itu dilemparkan ke padang pasir yang sangat luas. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala baina as-sama'i dunya wallati taliha 500 'amin. Wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 'amin wa baina as-sama'i as-sabi'ah wal kursi 500 'amin wa baina al-kursi wal ma' 500 'amin wal 'arsy fawqa al-ma' wallahu fawqa al-'arsy la yaf'alu syai'un min a'malikum. Ibnu Mas'ud mengatakan antara langit dunia dan dengan langit setelahnya itu 500 tahun jaraknya. Dan di antara jarak dari langit ke langit satunya lagi itu 500 tahun jaraknya. Dan antara langit yang 7 dengan kursi Allah Subhanahu wa taala itu 500 tahun jaraknya. Dan antara kursi Allah Subhanahu wa taala itu 500 tahun jaraknya. Dan arsy itu di atas air dan Allah itu di atas arsy. Maka la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Maka tidak berat bagi Allah yakni mengetahui amalan-amalan kalian. Ya. Kemudian dikeluarkan oleh Ibnu Mahdi dari Hammad bin Salamah bin Asim, dari Zir, dari Abdullah warwahu binahwi, dan diriwayatkan semisalnya Al-Mas'udi dari Asim an Abi Wa'il an Abdullah. Qala al-Hafidz, berkata Al-Hafidz Adz-Dzahabi, semoga Allah meridainya. Maka faedah dari hadis ini, ya, dari asar ini, bukan hadis ya, asar, bahasanya jarak antara langit satu dengan yang lainnya itu adalah 500 tahun perjalanan. Dan juga jarak antara kursi Allah dengan air itu 500. Dengan arsy 500 tahun perjalanan. Dan Allah itu di atas arsy, ya. Dan arsy itu di atas air. Dan itu semua tidak berat bagi Allah untuk mengetahui apa-apa yang kita perbuat.
Dari Ibnu Abbas, dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Hal tadruna kam bainas sama'i wal ard?" Yani Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mengetahui berapa jarak antara langit dengan bumi? Qulna, kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, bainahuma masiratu khamsimi'ati sana. Jarak antara keduanya itu adalah seperti sejauh 500 tahun perjalanan. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsimi'atin sana. Dan dari setiap langit ke langit berikutnya itu sejauh 500 tahun perjalanan. Wa kathibu kulli sama'in masiratu khamsimi'ati sana. Dan tebal langit itu sejauh 500 perjalanan. 500 tahun perjalanan. Wa bainas sama as-sabi'ah wal 'arsy bahrun. Dan antara langit yang ketujuh dan 'arsy, antara langit ketujuh dan 'arsy itu ada samudra. Baina asfalihi wa a'lahu kama bainas sama'i wal ardh. Antara dasarnya dengan permukaannya, kalau kita kan air misalnya, ada kulah, kita ada rumah. Dasarnya itu dan antara atasnya, permukaan airnya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Berapa tadi? 500 tahun perjalanan. Wallahu fawqa dzalik, dan Allah di atas itu. Walaysa yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Dan tidak ada yang beratkan bagi Allah itu amalan-amalan Bani Adam. Maksudnya amalan anak Adam itu semuanya bisa Allah ketahui, ya. Akan tapi hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani. Tapi di hadis yang lain juga tadi telah dijelaskan bahwasanya jarak antara langit satu dengan langit lainnya itu 500 tahun perjalanan. Baik. Baik. Cukup sampai sini pembahasan kita, dan perlu kita ketahui bahwasanya kitab tauhid ini adalah kitab yang sangat bagus sekali untuk kita pelajari dan kita ulang-ulang terus dan selalu kita ulang. Dan ketika kita mengulang satu pelajaran itu, kita harus mencoba untuk mentadaburinya agar kita memahami. Karena satu perkataan itu tidak bisa kita pahami secara langsung, kebanyakan kita, karena kemampuan ilmu kita itu sedikit. Baik. Sini ada pertanyaan, Afan Ustaz izin bertanya, apakah ada riwayat mengenai jarak 500 tahun itu menggunakan apa? Syukron. Baik. Di sini tadi dikatakan yang hadis atau asar yang sahih 500 tahun 500 tahun saja. Akan tapi yang hadis yang dhaif tadi yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, ini 500 tahun perjalanan. 500 perjalanan itu bisa menggunakan jalan kaki atau apa unta dan lain sebagainya. Yang jelas 500 tahun. Dan ini kita tidak perlu panjang lebar mencari tahu secara pasti jarak tempuhnya berapa. Yang jelas kita sudah mengetahui tadi 500 tahun perjalanan. Yang perlu kita tahu adalah kita mengimani bahwasanya jarak antara langit satu dengan langit yang lain itu sangat jauh sekali. Maksud dari hadis ini penulis bawakan di kitab tauhid di bab penutupan ini adalah kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Menandakan apa? Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba kira-kira
Kita bayangkan kemampuan kita nih seberapa sih? Kita sudah menyelesaikan kitab tauhid. Ini kira-kira selama kita belajar kitab tauhid ini ada nggak kita tidak berlaku syirik kepada Allah? Insya Allah tidak ada yang tidak berlaku syirik. Berlaku syirik. Masih lemah kita itu. Kita tuh menunjukkan bahwasanya di bab terakhir ini Allah itu sangat agung sekali, butuh pengagungan, dan pengagungan kita tuh hanya kepada Allah semata dengan pengagungan sebenar-benarnya. Ya, tadi penulis membawakan tentang nama-nama Allah sebagian dan juga sifat-sifat Allah. Itu kita harus mengagungkan dengan sebenar-benar pengagungan, tidak kita menyelewengkan nama-nama tersebut dan juga sifat-sifat tersebut sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir dan juga orang-orang yang musyrik. Orang-orang musyrik yang menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Ini pembahasan kita terakhir. Tidak tahu kita apakah akan berjumpa lagi. Pembahasan kitab tauhid ini harus kita ulang-ulang terus, baik dengan kitab yang sama ataupun kitab yang pensyarahnya lain atau kitab tauhid yang lain. Harus kita tetap ulang. Makanya kemarin saya rekomendasikan kitab tauhid yang sangat bagus itu kitab tauhid karya Ustaz Yazid rahimahullah taala. Kenapa? Karena di situ dia membawakan perkataan dari para ulama, tidak cuma satu ulama saja, tapi beliau membawakan perkataan dari berbagai ulama. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi anak pribadi tentunya dan kepada kaum muslimin umumnya. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan. Dan kepada Allah ana mohon ampun. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, bisa jadi kita setelah Ramadan, karena jadwal kita banyak. Nanti libur lagi kajian, libur lagi menjelang di Ramadan, libur, bisa jadi 2 bulan liburnya atau 3 bulan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di sisi yang lain dengan pembahasan yang sama ataupun kitab yang lain. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.